Anak kita memiliki teman, tapi setelah pulang dari temannya, anak kita jadi tidak baik, anak kita jadi berkata yang kotor, bahkan anak kita menjadi marah-marah. Nah, inilah bagaimana tentang pergaulan. Pergaulan yang harus kita jaga, tentu dengan orang-orang yang membuat anak kita menjadi lebih baik, bukannya jadi tidak baik. Maka ada juga sifat teman-temannya itu yang menjadikan anak kita hanya dimanfaatkan saja. Jadi kalau dia bermain hanya lagi butuhnya saja, kalau anak kita lagi punya makanan, kalau anak kita punya mainan, baru dia ditemanin. Ketika anak kita tidak memiliki mainan, tidak memiliki makanan, lalu anak kita ditinggalkan, bahkan mungkin dibully. Maka ini pembahasan tentang pertemanan yang mungkin bisa dikatakan sensitif, tapi harus kita mampu menjaganya, membuat pola yang baik, bahkan membuat lingkungan yang baik. Tentu kalaupun bisa orang-orang atau teman-teman yang tidak baik kita bina menjadi teman-teman yang baik sehingga pertemanan di lingkungannya, di sekitarnya menjadi pertemanan yang asik, pertemanan yang positif, pertemanan yang memiliki pertumbuhan yang baik dalam segi akhlak, dalam segi ibadahnya. Nah, karena ada juga yang dia memang sebenarnya bukan berteman, tapi malah dia ngejatuhin, malah dia ngebully, malah dia nyakitin. Berarti sebenarnya ini bukan pertemanan yang sehat bagi anak kita. Jadi ketika anak kita bermain dengannya, yang ada dia nangis, yang ada dia trauma. Nah, lalu bagaimana langkahnya dengan teman yang seperti ini? Tapi ada juga ternyata yang ketika anak kita bermain dengan temannya, lalu setelah pulang dari main jadi semangat, setelah pulang dari main jadi memiliki cita-cita, memiliki kreativitas, bahkan ternyata akhlaknya menjadi baik, ibadahnya menjadi baik. Maka ini kita sebagai orang tua jadi senang karena kebawa soleh, kebawa baik, kebawa pinter karena temannya memiliki yang soleh, temannya memiliki hal-hal kebaikan sehingga tertular kepada anak-anak kita. Maka ketika misalkan dalam kehidupannya anak kita memiliki teman, lalu teman itu tidak baik, maka mungkin ada juga yang menjadikan memiliki jarak sehingga tidak berteman lagi. Bukan berarti menjaga jarak itu jahat ya, tapi ada untuk menjaga diri kita atau anak kita itu. Karena anak kita belum bisa menjaga, anak kita masih terbawa, masih ikut-ikutan. Lalu kalau dia sering mainnya dengan orang itu, maka akan terbawa hal-hal negatifnya. Misalkan ada anak dia suka ngerokok, lalu anak kita nggak boleh ngerokok. Nah, ketika dia menghindari pertemanan itu bukan berarti dia jahat, tapi sedang menjaga dirinya supaya tidak terbawa hal-hal yang mungkin salah satunya kita tidak inginkan. Anaknya dia suka bergadang, anaknya dia masuk kepada geng motor, lalu dia mencoba memberikan jarak atau dia menjauh, atau bahkan tidak bermain lagi. Karena kalau dia bermain dipaksa untuk mengikuti geng motor, karena kalau dia bermain dipaksa untuk bergadang dan permainan lainnya yang sebenarnya mungkin tidak satu visi misi. Maka ini menjadikan hal yang berbeda tentang pertemanannya karena frekuensinya berbeda. Jadi sebenarnya orang tua pun kadang memiliki insting, memiliki naluri, memiliki bagaimana peka gitu ya. Ini anak saya bermain dengan orang itu apakah baik atau tidak. Maka penting bagi orang tua untuk melihat teman anak kita apakah anaknya baik atau tidak, karena jangan sampai ke bawah hal-hal yang tidak baik. Jadi ayah bunda harus memiliki kepekaan tentang bagaimana teman itu bisa membawa anak kita kepada kebaikan atau tidak. Maka dengan instingnya, dengan pengalamannya, dengan frekuensi yang ayah bunda ketahui bahwa anak kita bermain dengan lingkungan yang tidak baik, maka kita mencoba untuk mengingatkannya, bahkan memberikan jaraknya, bahkan menariknya supaya tidak bermain di lingkungan yang tidak baik. Karena kadang-kadang ketika misalkan dia memiliki pertemanan, tidak semuanya cocok dalam pertemanannya. Jadi tidak semuanya harus dijadikan teman, tidak semuanya harus dijadikan sahabat,
Karena ketika orang itu membuli, orang itu dia berbuat jahat, maka jangan sampai dijadikan pertemanan untuk anak kita, karena boleh jadi itu menjadikan keburukan kepada anak kita. Tapi kalau untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan pengalaman, untuk dijadikan evaluasi, maka itu tidak ada salahnya. Ketika hari ini anak kita salah dalam pergaulan, maka evaluasi, maka jadikan pelajaran untuk bisa bagaimana menghadapinya di kemudian hari. Sehingga dia tahu mana yang menjadi teman, mana yang menjadi sahabat, ada menjadi yang terbaik dalam pertumbuhan kehidupannya, maka itulah yang harus dipilihkan. Karena bab-bab berikutnya tentang bab kesuksesan, bab mungkin ibadah, bab memiliki mimpi, bab memiliki nanti saling menguatkan, saling support, saling memberikan semangat. Maka tidak semua teman mungkin yang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang tertentu, hanya sahabat-sahabatnya saja yang dia ketika dia terpuruk, ketika dia lemah, dia mungkin nyari kerjaan nanti, maka sahabat-sahabat itulah yang dia akan datang memberikan support, memberikan informasi, dan nanti teman-teman dan sahabat yang baik itulah yang akan memberikan selamat atas kesuksesannya. Dia akan berbahagia atas kebahagiaan yang dia raihnya. Maka itulah sahabat, itulah teman yang baik untuk dirinya. Ketika anak kita memiliki kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, maka teman-teman yang baik itu ikut merayakan kesuksesannya. Bukan malah dia iri, bukan dia malah menjatuhkan, bahkan dia tidak senang dengan kesuksesan diri kita atau anak kita yang diraihnya. Maka untuk itu ada teman-teman yang mungkin hanya melewati episode-episodenya saja, ada memang yang jadi ikut dengan peran utamanya dalam perjalanan pertumbuhan anak kita, dan mungkin boleh jadi ada yang menjadi sahabat sampai hari ini, sampai usianya semakin tua, dan dia tetap mensupport, tetap memberikan semangat, dan itulah menjadi sahabat terbaik. Itulah yang menjadi bagaimana doa-doa yang terbaik dalam kehidupannya, dalam tumbuh kembang anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari lingkungan yang buruk dan senantiasa memasuki lingkungan-lingkungan yang baik. Dan mudah-mudahan diri kita sekeluarga semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.